Oke, mari kita langsung masuk ya. Hari ini kita mau coba dalami satu sumber yang ringkas, tapi menurut saya idenya lumayan kuat. Ini sebuah teks renungan, judulnya Renungan Siang, menguji kesaksiannya. Nah, ini dari perspektif Kristiani ya, jadi fokusnya akan sangat ke sana. Betul. Misi kita di pendalaman materi kali ini tuh gimana ya? Mencoba membongkar cara teks ini menyarankan kita untuk bisa dibilang menguji gitu ya, atau memverifikasi kesaksian spiritual. Menguji ya. Iya, lebih spesifik lagi kesaksian Allah tentang anaknya, Yesus. Ini merujuk ke ayat pendukungnya di 1 Yohanes 5 ayat 9b. Pertanyaannya kan gimana kita bisa tahu ini beneran nyata gitu. Persis, pertanyaan kuncinya memang itu. Jadi teks ini bilang kalau kesaksian Allah yang paling utama itu ya tentang anaknya. Terus ya wajar muncul pertanyaan, oke, kalau gitu gimana kita sebagai individu bisa menguji ini, menguji keabsahan kesaksian sepenting ini dalam hidup kita sehari-hari. Ini kan bukan cuma konsep di awang-awang kan? Nah, disinilah pendekatannya jadi menarik banget. Teks ini tuh nggak bawa kita ke argumen teologi yang jelimet, tapi justru ke sesuatu yang personal sekali. Jawabannya apa? Ya lihat aja dampaknya di hidup pribadi Anda. Langsung ke dampak ya? Iya, sumber ini kayak ngajak kita berhenti sejenak, terus merenung, ada nggak sih perubahan nyata yang terjadi di dalam diri saya? Gitu. Betul sekali. Dan bukan sembarang perubahan loh. Teksnya ngasih contoh-contoh spesifik yang diminta untuk kita refleksikan. Misalnya, apa pola pikir Anda berubah? Atau mungkin Anda merasa dapat kekuatan baru yang dulu nggak ada. Oh, contohnya spesifik gitu ya? Iya. Atau mungkin nemuin kedamaian batin yang rasanya beda. Nah, yang menarik di sini penekanannya itu pada dampak yang dianggap positif. Jadi menurut logika teks ini, setiap perubahan ke arah yang lebih baik itu dianggap bukti konkret. Bukti nyata gitu ya. Berpikirnya gini berarti, kepastian iman atau jaminan itu bukan lagi sekedar keyakinan di otak aja, tapi jadi sesuatu yang bisa dirasain atau dilihat buktinya dalam pengalaman kita sendiri. Betul, bisa dilihat. Dan untuk bantu refleksi ini, teksnya bahkan ngasih pertanyaan spesifik, kayak bukti nyata apa sih yang udah aku alami sejak aku menerima kesaksiannya? Terus ada juga pokok doa singkat, Tuhan terima kasih untuk setiap bukti nyata. Jadi kayak semacam alat bantu gitu ya, biar yang spiritual terasa lebih membumi. Benar sekali. Bisa dibilang semacam jembatan ya antara klaim iman yang besar dengan pengalaman hidup kita sehari-hari, alat buat mengkonkretkan keyakinan itu tadi. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, intinya apa? Pesan utama dari sumber renungan ini tuh bahwa validitas sebuah kesaksian spiritual, kalau di sini konteksnya kesaksian tentang Yesus ya, itu bisa diverifikasi atau diuji lewat dampak yang nyata dan positif yang kita amati dalam diri kita sendiri. Itu metode pengujian yang ditawarkan teks ini. Dan ini tentu saja nyambung banget buat Anda yang lagi dengerin. Teks ini kan meskipun singkat, secara nggak langsung ngundang Anda untuk coba mempertimbangkan pendekatan ini. Bisa nggak Anda melihat bukti-bukti semacam itu dalam hidup Anda? Tentunya dari perspektif yang disajikan di sini ya. Jadi ngajak refleksi langsung ke pendengar ya? Iya. Yang menarik untuk dicermati itu bagaimana sumber ini begitu eratnya mengaitkan pengalaman subjektif kayak perasaan, perubahan pola pikir, kedamaian dengan validasi sebuah klaim spiritual. Klaim yang sifatnya mungkin universal dalam tradisi. Jadi pengalaman pribadi itu jadi kayak semacam barometer kebenaran gitu. Wah, menarik itu. Pengalaman pribadi jadi barometer. Nah, ini juga sebenarnya memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menurut saya menarik buat Anda pikirkan sendiri. Ini muncul dari logika teks ini, tapi nggak dibahas langsung. Teks ini kan tadi sangat menekankan perubahan positif, ya kan? Iya, betul. Positif. Lalu pertanyaannya, gimana seseorang kalau kita ikuti alur pikir teks ini ya, seharusnya menafsirkan pengalamannya kalau perubahan yang diamati itu justru terasa negatif? Atau gimana kalau setelah refleksi jujur nih, seseorang merasa, wah kok kayaknya nggak ada perubahan signifikan sama sekali ya? Apakah itu berarti kesaksian yang nggak valid kalau menurut kerangka berpikir teks ini? Nah ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut ya.